Ya, baik kita lanjutkan ke nomor 5. Di sini pada gambar di bawah ya. Pada gambar di bawah ini yang ini ya, gambar yang di bawah ini ya. Ada dua sumber isotropik S1 dengan S2 masing-masing mengeluarkan jelat cahaya dengan panjang gelombang 400 nanometer. S1 itu terletak pada Y640, S2 itu terletak pada Y-640 ya. Kalau kita gambar, saya gambar dengan hitam mungkin ya. Saya gambar dengan warna hitam di sini. Dia ada dua ya, ada dua sumber. Ada dua sumber di sini, ada satunya di sini, yang satu di bawah sini. Ya, ini S1, ini S2, di mana jarak keduanya itu kalau kita sebut misalnya 2D besar ya. Sehingga ya di mana jaraknya ya, ingat, tapi sebenarnya kalau di dari 0 kan yang bawah negatif. Di mana D itu akan sama dengan 640 nanometer. Nah, pada titik P1, titik P1 itu ada pada jarak X sama dengan 72. Ini P1 ya. Ini di sini X sama dengan 720 nanometer. Ya, nanometer. Itu cahaya dari S2 itu datang lebih duluan dibandingkan S1. Ingat ya, S2 lebih dulu dibandingkan S1. Ya, ini saya pakai warna hitam untuk menandakan apa yang terjadi di P1. Ya, sepanjang beda fasenya itu adalah 0,6 pi radian. Beda fase karena S2 lebih besar dibanding S1, artinya fase yang S1 lebih besar dibanding fase S2. Ya, karena dia lebih besar ya fase S1 jelas lebih besar dibanding fase S2. Oke. Lalu di sini ditanya berapa kelipatan dari lambda diberikan oleh beda fase antara gelombang terhadap dua sumber S1 dan S2 ketika kita tinjau titik yang lain, yaitu titik P2 di atas sini, di mana titik P2 itu berjarak Y sama dengan 720. Oke, di sini P2 itu jelas lebih dekat dibandingkan dari S1 dibandingkan dengan S2. Maka karena berbedanya dengan kasus yang P1 ya, berbeda dengan kasus P1 itu jarak P1 dari S1 dengan S2 itu sama. Sehingga beda fase antara mereka berdua ditentukannya oleh beda fase dari perbedaan yang mereka sudah punya sebelumnya. Jadi sebenarnya mau apapun yang terjadi S1 dengan S2 itu punya beda fase sebesar 0,6 pi radian. Ini pi ya, saya kurang tidak jelas mungkin ya. Ini pi di sini. Ya. Tapi di sini selain dari beda fase yang kita punya delta V di sini, delta V sumber ya, kita tulis S di sini. S1 dengan S2 akan mengalami perbedaan jarak tempuh ketika dua berkas cahaya dari S1 dan S2 mencapai P2. Sehingga kalau kita bisa hitung delta V karena jarak ya, itu adalah K dikali beda jarak ya, K dikali beda jarak yang ditempuh antara S1 dengan S2. Jelas S1 lebih rendah ya, jelas S1 lebih rendah dibanding S2. Sehingga ini akan sama dengan Y dari S2 dikurangi Y dari S1. Atau kalau kita ambil di sini K itu adalah 2pi dibagi dengan lambda. Y2 itu berarti di sini kita tahu itu adalah jarak dari S2 ke titik 0 ditambah dengan dari titik 0 ke P2. Artinya 640 ditambah 720 ya. Dikurangi Y1 jarak ke atas dia 720 dikurangi 640 ya. Jangan sampai bingung karena jarak antara S2 dengan P2 itu adalah jarak antara S2 ke titik 0 ke 0 ke P2. Sedangkan jarak antara S1 dengan P2 adalah jarak dari 0 ke P2 dikurangi jarak dari 0 ke S1 ya. Jadi kalau kita bisa hitung ini adalah 2pi per lambda kali 1360 dikurangi dengan
dengan satuan ini nanometer semuanya ya. Saya nggak tulis dulu satuannya. Sehingga ini akan sama dengan 2pi per lambda dikali dengan 1, 2, ya 60 kurangi 80 ya. 1280 ya, karena kalau 80 oke. Atau kalau kita konversi, kita hitung ya, kalau kita konversi dan kita hitung dan kita masukkan nilai lambdanya, maka akan sama dengan 6,4 V radian. Silahkan bisa dihitung sendiri dengan lambdanya 400 ya. Kita di sini tahu nih lambdanya 400 nanometer. Jadi kalau sama nanometer, ini juga nanometer, ini bisa dicoret sama saja. 64 lambda, seperti yang kita tahu, 1 lambda itu akan sama seperti setengah lambda ya. Jadi satu lambda itu adalah 2V, ini sama dengan 2V, ini akan sama dengan 3/2 lambda. Sehingga kalau kita ditanyakan V total, pertama adalah V karena beda jarak ya. Jarak. Nah, di sini karena beda fase sumber antara S1 dengan S2, itu tadi seperti yang kita tahu S2 lebih dulu sampai sehingga S2 lebih kecil fasenya dibanding S1. Maka sekarang karena kita tinjau S2 itu beda jaraknya adalah positif, maka di sini harus negatif ya. Karena di sini beda jarak itu ditinjau Y2 dikurangi Y1. Karena Y2 menempuh jarak lebih jauh. Karena kalau kita tinjau dari Y2 artinya di sini harus minus. Karena tadi yang di atas yang sampai dulu itu S2 sehingga Y1-nya lebih S1 akan lebih besar fasenya. Sehingga ini tinggal kita balik. Ini sumber. Nah, di sini ada 6,4 pi dikurangi dengan 0,6 pi. Ya, atau kalau kita bisa tuliskan dalam bentuk panjang gelombang 3,2 lambda. Di sini 0,3 lambda, di mana V itu sama dengan setengah lambda. Ya, kalau kita kurangi di sini ini akan sama dengan 2,9 lambda. Ya, perhatikan ya. Jadi yang gerak ini ya, yang gerak ini terjadi karena kita tinjau bahwa jarak yang ditempuh oleh S2, gelombang S2 itu lebih besar dibanding jarak gelombang S1, artinya yang kita tinjau besar dikurangi yang kecil, 2 dikurangi 1. Tapi sebenarnya fase sumber dari S2 itu lebih besar dibanding lebih kecil dibandingkan fase dari S1. Sehingga selisih antara 1 dengan 2-nya juga negatif. Sehingga kita pakai di sini negatif. Tergantung acuannya ya. Karena nanti kalau acuannya 1 juga, maka V geraknya itu negatif di sini positif. Ujung-ujungnya beda fasenya adalah negatif juga. Ya, beda fasenya negatif. Nah, negatif dan positif itu hanya masalah acuannya. Yang lebih besar kurang yang kecil ataukah yang lebih kecil kurang yang besar. Ya, ini yang A, kita jawab yang A. Yang B, sekarang untuk interferensi maksimum ya, delta V itu harus sebanding dengan M lambda ya. Atau kelipatan dari 2pi, karena 1 lambda itu kan 2pi ya. Kita sudah sama-sama tahu di sini yang namanya ini, sehingga seharusnya M-nya itu kelipatan dari bilangan cacah ya, 0, 1, 2 dan seterusnya. Karena M di sini adalah 2,9 ya. M-nya 2,9 artinya dia bukanlah maksimum, bukan juga minimum. Artinya dia intermediate. Tapi karena dia 2,9, dia jelas akan lebih dekat ke 3 ya dibanding ke 2,5 ya. Lebih dekat ke 3 artinya dia intermediate but closer to fully constructive. Ya, jadi closest to fully constructive. Semoga cukup jelas.